Dana sudah dikirim, tapi saat acara berlangsung, sosok itu menghilang begitu saja. Tua, lo pikir gue udah cair? Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Well guys, buat kalian yang mungkin mau mutualan sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @yourselfkim. Tenang aja, entar langsung aku follow beko. Adapun dalam video kali ini tuh, kita bakal bahas tentang bagaimana lanjutan dari kasusnya Aldi Maldini. Lantas, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi guys, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan jerawat gitu ya kan, dan mencari setting spray yang cocok, maybe kalian bisa cobain setting spraynya Dazzle Me yang ini. Anyway, setting spray ini selain pembantu untuk mengunci makeup kalian selama 24 jam dengan akhir yang satin, ini tuh juga dilengkapi dengan Acne Pro Agent yang dapat membantu untuk melawan bakteri jerawat dan merawat kulit yang berjerawat. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Nah teman-teman, mungkin buat kalian yang mungkin belum tahu gimana kronologi awalnya, bisa nonton video aku yang sebelumnya ya guys, karena di sana kita udah jelasin gimana awal mula dari kasus ini hingga viral banget. Dan teman-teman, usai cuitan itu viral dan juga mendapatkan banyak sorotan dari netizen, beberapa orang juga mulai ikut speak up. Bahkan di kolom komentar Instagram dari Aldi Maldini yang sudah dibatasi, ada juga nih yang memberikan komentar dan juga melemparkan tuduhan serupa. Misal dari akunnya Kak Mila, di Instagramnya Aldi, Kak Mila berkomentar, "Maaf banget ya Al, aku bukan orang kaya, itu uangnya dari tabungan aku, jadi it's so mean to me." Maksudku, aku udah excited banget waktu itu, bahkan aku sampai udah beliin kamu sesuatu kalau ketemu kamu, tapi udah mau 6 bulan gak ada kepastian. Ternyata lihat di Twitter ada kasusnya yang sama kayak aku, yang tadinya aku cuma denial, ternyata bener. Tolong langsung refund aja ya ke nomor rekening yang udah aku DM Aldi. Semoga hidupmu tenang ya setelah apa yang udah kamu lakuin. Gak mau berharap banyak, tapi kalau niat Aldi perbaikin dan uangku udah di refund, aku bakal komen lagi di sini kalau uangnya udah di refund. Tapi kalau aku nggak ada komen lagi di sini, ya udah berarti di antara aku diblokir atau entah. Intinya aku bakal update di sini sampai kamu refund uang yang udah kamu ambil. Kalau mau perbaikin tolong banget ya Al, dibalikin duit pensi yang udah kamu tipu, jangan diulangi lagi, tolong banget ini mah. Alright, jadi seperti itulah bagaimana salah satu komentar di akun Instagramnya Aldi Maldini. Dan seperti aku lihat belum ada update nih teman-teman. Jika nanti ada update, mungkin bisa kita bahas di video yang berikutnya. Dan guys, selain itu ada juga Dr. Richard Lee yang juga turut speak up atas kasus ini. Adapun untuk Dr. Richard terlihat membagikan postingan dari Lambe Turah di Instagramnya. Kemudian di postingan itu atau di instastorynya beliau menuliskan, "Kejadian ini bikin saya keinget masa lalu sekitar 6 tahun lalu. Orang yang sama juga janji hadir ke acara kami di @Athena Lampung. Dana sudah dikirim, tapi saat acara berlangsung, sosok itu menghilang begitu saja. Katanya mau kembalikan dana, tapi sampai sekarang juga hilang kabar. Dulu saya bukan siapa-siapa, jadi nggak ada yang mau dengar cerita saya. Sekarang ketika cerita serupa muncul lagi di media, rasanya seperti pola lama yang terulang. Apa karena korban diam jadi banyak korban yang lain? Mas Aldi, masih ingatkah 6 tahun yang lalu?" Oke, terus Dr. Richard di sini membagikan tentang bagaimana screenshot postingan dari Athena Lampung. Kita dapat melihat di sini memang ada Aldi ya teman-teman. Ya, ada Aldi Maldini yang akan hadir ke opening Athena Lampung pada tanggal 25 Oktober 2019, 6 tahun yang lalu berarti. Kemudian di aplikasi sebelah atau di aplikasi TikTok, Dr. Richard juga membagikan kisah ini, di mana beliau juga membagikan serangkaian isi pesan bersama dengan Aldi Maldini. Dalam postingan itu, Dr. Richard mengatakan seperti ini guys. Kejadian ini memang sudah cukup lama, tepatnya tahun 2019. Tapi saya merasa penting untuk saya angkat sekarang supaya tidak ada korban-korban berikutnya. Waktu itu tim saya membayar 10 juta rupiah agar Aldi hadir di grand opening Athena Lampung bersama dengan Cika Jessica. Tapi setelah dibayar, beliau tidak datang. Refund hingga hari ini tidak pernah dikembalikan. Sempat malu karena sebelum acara kami sudah umumkan ke publik brand sudah promosikan nama beliau, tapi akhirnya kami yang menanggung akibatnya. Dulu saya bukan siapa-siapa, tidak dikenal, dan jujur saja saya takut bicara karena khawatir ada konsekuensi, jadi saya pun diam. Tapi setelah saya unggah story kemarin, banyak yang DM dengan cerita serupa. Saya jadi berpikir, andai dulu saya buka suara, mungkin orang lain bisa lebih waspada. Ini bukan soal nilai uang, tapi soal tanggung jawab dan etika profesional. Saya tidak ada niat menjatuhkan siapapun, saya hanya menyampaikan pengalaman pribadi agar jadi pelajaran buat semua ya. Semoga tidak ada lagi pihak yang mengalami hal seperti ini.
Adapun isi pesan yang dibagikan oleh Dr. Richa seperti ini guys, langsung aja kita baca. Dear Mas Aldi, dananya sangat kecil. Pada intinya kita nggak mau ribut dan perpanjang. Jika Mas Aldi nggak bisa hadir, cukup refund saja. Richard BCA, mungkin nomor rekeningnya ya, I think so. Malu untuk kami peributkan untuk dana segitu. Untuk itu mohon kerjasamanya ya. By the way, yang U merupakan singkatan dari kata untuk ya guys, atau bagaimana? Seandainya kalau aku salah mohon koreksi ya. Adapun untuk Aldi membalas seperti ini. Loh kan yang mau kalian, kenapa saya yang malu ya? Saya udah tawarkan refund, kalian tidak ada respon. Tawar pindah tanggal, gak mau, ganti nama Kobe Junior, malah ngancem mau share ke Lambe Turah. Lalu pihak Athena bales, kalau udah tawarkan refund, ya refund saja. Kemudian Aldi balas lagi, pihak kalian yang gak ada solusi. Wah sorry mas, tawaran saya di apa nih? Nggak kebaca, mungkin ditolak kali ya, I think so. Tawaran saya di mentah-mentah ke jalur hukum aja nggak apa-apa. Sekalian biar semua orang tahu mana yang benar. Saya sudah siapkan laporan pengancaman pihak Athena kepada saya. Saya tidak mangkir dari permasalahan juga. Saya nggak bawa kabur uang juga. Silahkan. Saya udah beri solusi baik-baik saat itu. Kalian malah mengancam. Sekarang mau gini. Lalu pihak Athena bales, ya sampai sekarang gak balikin, artinya sama dengan bawa kabur uang, dengan emoticon senyum. Wahahaha, kemana aja pak, saya nawarin dari kapan tahu, terus saya diancam, sekarang baru baik-baikin. Wah sorry mas, saya merasa terancam soalnya, sorry banget. Saya punya bukti yang kuat kok, saya di chat kemarin-kemarin. Wah kakak mas, gak ada yang nge juga, besok saya post chatan kalian semua. Aduh, saya aja yang postingnya malu, kok mas gak malu sih, ini duit kecil banget mas. Wak yang mulai siapa bro? Gue tawarin refund gak mau, malah ngancem, sekarang mau refund tapi di post media. Wak. Acara H-2 mas, refund dan ganti hari kami tidak bersedia. Tunggu besok aja ya mas. Ya udah, saya nggak mau debat kusir. H-2 refund nggak bersedia. Dimana-mana kalau udah tahu nggak bisa pasti refund langsung. Ini acara udah lewat kemarin-kemarin. Terus pihak Athena bahas lagi. Refund boleh, nggak mau ya nggak apa-apa. Kita akan himbau sebisa kami. Baru diminta besok saya posting mas. Jadi Mas Aldi kalau isi acara nikahan sering batalin sepihak dong ya, atau minta pengantinnya ganti hari menitnya. Terus Aldi reply nih, segmen saya bukan nikahan, wak pensi. Jangan bedain visi sama manggung lah, beda jauh. Lalu pihak Athena bales, ini grand opening mas. Terus Aldi balas lagi, panitia acara jauh lebih dari visit. Ini aja mas nego-nego, masih untung saya mau segitu mas. Wak. Seakan saya mangkir, besok gantian saya ya mas, thank you. Memang kenyataannya masnya mangkir api, mangkir tuh saya nggak mau tanggung jawab. Saya blok kontak kalian semua, udah dikasih solusi waktu itu nggak mau, malah ngancem dan mau jalur hukum. Alright teman-teman, jadi sebetulnya bagaimana isi percakapan antara pihak Aldi bersama dengan pihak Athena. Selain itu, di sosial media juga lagi heboh banget tentang postingan dari someone yang diduga merupakan road manager dari Aldi. Adapun postingan dari seseorang yang disebutkan sebagai road manager ini seperti ini guys. 2012 pernah ngefans banget sama salah satu personil dari boyband kecil ini sampai ikut MNG. MNG itu meet and greet, yes I think so. Paling suka sama yang paling underrated karena jujur suaranya halus banget dan dulu terlihat sangat manis. Turns out 2024 dikasih kesempatan buat jadi road manager salah satu bandnya. Pertama ngobrol deg-degan, grogi, seneng, campur aduk, sampai punya nomor WhatsApp dan sering chat-chatan. What a life. Nemenin recording lagu baru, pilihin outfit manggungnya juga. Tahu kan cobanya di mana? Diutangin idola sendiri. Udah 1 tahun lebih, chat jarang dibales, sekalinya bales ada aja nih alasannya. Lihat sekarang rame lagi di X, kata korban yang udah harus dipiralin dulu nih biar dibalikin ya. So let me take a chance on this pet ya guys. Udah hopeless banget, chat manajernya, artinya semua nggak ada yang bisa ngebantu. Kemudian kakaknya membagikan sebuah pesan yang diduga merupakan pesan bersama dengan Aldi Maldini X CGR karena nama di kontaknya adalah Aldi Maldini guys. Adapun pesannya seperti ini, jangan dibesain utang ya, kabur, nggak tanggung jawab, malu nama kakak besar. Terus di reply, bahasa lo wak tua, lo pikir gue udah cair, ntar kalau udah cair gue info. Satu lagi ye, lo dulu gue juga banyak bantu biar nggak miskom sama produksi, cuma emang dangkal aja kali, ntar gue TF deh kalau udah cair dari ini project. Terus tanggal 6 Maret ditanya lagi, kak ini gimana? Kemudian kakaknya di postingan itu mengatakan, dikatain dangkal sama idola sendiri, wut-wutin aja neng. Kemudian di Instagram story-nya kakaknya mengatakan, teman-teman aku nggak ikut dinner atau meet and greet sama si manis ini ya, karena mending dinner sama cowok aku, gratis bonus dan terjemput.
Jadi aku tuh pernah menjadi road manajernya dan dia pinjam uang buat mobilnya yang mogok katanya, bukan ikutan event dinner ya. Gitu. Lalu kakaknya di sini membagikan bagaimana screenshot WA yang isinya seperti ini. Guys, mintol dong, bisa TP-in gue 5 juta nggak? Mobil gue mogok, mau benerin nanti tanggal 4 gue ganti. Begitu teman-teman. Adapun postingan dari sosok yang mengaku sebagai road manager ini diduga itu ada kaitannya dengan Aldi Maldini. Hal itu dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, sekarang kan juga lagi heboh banget ya kasusnya Aldi Maldini. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana nama di kontak WA tadi namanya juga Aldi Maldini. Terus kalau kita lihat di gambar yang ini mirip seperti personel CGR. Dan clue yang keempat adalah tentang masalah dinner, yang mana seperti yang kita ketahui Aldi sendiri lagi dituduh melakukan penipuan kepada fansnya berkedokan dinner. Begitu guys. That's why banyak yang menduga bahwa kakaknya ini merupakan road manager dari Aldi Maldini. Meskipun untuk kakaknya sendiri kalau kita lihat di postingannya tadi itu menyensor wajah dari pria tersebut, yang mana kita tidak tahu siapa yang dimasukkan ini. Apakah benar dia merupakan Aldi Maldini ex-CGR atau mungkin Aldi Maldini yang lain? Who knows? Dan guys, hingga video dibuat untuk Aldi Maldini sendiri belum memberikan tanggapan terhadap postingan dari sosok yang diduga merupakan road manajernya. Di sisi lain, Teuku Rizky yang merupakan rekan dari Aldi juga ikut buka suara nih teman-teman. Melalui postingan di Instagramnya, Rizky menuliskan, "Hidup emang lucu, kemarin korban, sekarang keluarga sendiri jadi pelaku. Pokoknya lu nggak boleh ngilang ya di, kelarin semua masalahnya lah. Lagian kenapa sih nggak minjem ke gue aja? Gue ada kalau segitu, asal alasannya jelas, jangan buat orang meninggal." Kemudian Teuku Rizky di Instastory-nya membagikan bagaimana komentar-komentar dari netizen yang komentarnya seperti ini. "Si Aldi gimana tuh, diem baik, giliran sobatnya nipu nggak speak up. Ayo IG story, aku yakin Aldi juga suka nih minta-minta uang sama kamu. IG story yang kayak adik komika kemarin dong," gitu. Terus Kiki menuliskan seperti ini di instastory-nya. Itulah kalau udah ngomongin lingkaran setan utang, kadang datangnya nggak dari orang luar aja ya. Keluarga sendiri juga bisa bikin shock. Hari Minggu pagi yang cerah tapi gua marah. Kok malah diposting sih Ki, kan teman sendiri. Dia juga bingung ya, tadi dia minta posting, terus sekarang ada yang nanya kenapa diposting. Adapun untuk Kiki menuliskan seperti ini. Tadi kata netizen gue tebang pilih. Kan waktu kasus Piko di up ke sosmed, tapi waktu teman sendiri nggak di up. Jadi gue gimana nih netizen budiman mantap mania mancing. Oke, ini kayak kebalik-balik ya. Mancing mania mantap. Dan guys, terbaru melalui Instagram story-nya Aldi Maldini itu memberikan sebuah form untuk proses refund. Dalam story tersebut, Aldi Maldini menuliskan, "Teman-teman Allovers yang kemarin sudah sempat membayar untuk event MNG yang tidak terlaksana bisa mengisi form di bawah untuk pendataan yang kemarin belum terdata. Proses refund akan diinfo dan dilakukan oleh tim manajemen yang akan take over seluruh masalah administratif. Sekali lagi mohon maaf atas semua kegaduhan ini. Terima kasih atas pengertiannya." Well, kita sebagai netizen juga tidak tahu ya guys apa yang terjadi dengan Aldi Maldini sebenarnya gitu ya kan, apa yang telah dia lalui dan segala macamnya. Ya kita doakan saja semoga dia dapat memperbaiki masalah ini. Semoga yang tadinya minta refund itu juga dapat dikembalikan uangnya, karena bagaimanapun berapapun nominalnya yang namanya uang itu sangatlah berharga. Kita mengerahkan tenaga yang gak main-main lah guys untuk mendapatkan uang tersebut. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian? Antar komennya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang untuk nurunin berat badan, kalian mungkin bisa cobain apa yang aku cobain juga. Ini adalah paket dietnya NutriPump. Paket diet ini terdiri dari sari buah lemon 500 ml, terus ada juga cuka apelnya 500 ml juga, dan kalian juga dapatin chia seed yang beratnya 70 gram. Aku sendiri rutin minum ini pagi hari teman-teman. Tolong dicatat, ini nggak langsung diminum ya, masih campurin dulu pakai air gitu. Minimal 250 sampai 300 ml air. Aku minum pas pagi hari dan alhamdulillah sih kerasa banget efeknya gitu. Salah satu yang paling kerasa itu adalah buang air benar-benar lancar banget, dan sekarang alhamdulillah berat badanku juga mulai turun. Aku taunya turun adalah dari ukuran perut buncit. Perut buncit itu kelihatan mengecil teman-teman. Dan untuk informasi tambahan, cuka apelnya ini itu juga tidak hanya bagus untuk menurunkan berat badan, tapi juga dapat membantu untuk mengatasi permasalahan kulit. Misal berjerawat sampai kulit yang memerah begitu. Ini juga katanya bisa dijadiin toner alami, but aku belum coba sih guys. Gimana, apakah kalian tertarik untuk cobain? Buat yang tertarik nanti bisa langsung aja mampir ke tiap produk aku ya guys. Thank you so much dan bye bye everyone.